Selamat pagi teman-teman, kembali jumpa bersama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Ini masakan dari mertua maksud aku. Orang tua dari bini aku, orang tua dari istri aku, orang tua dari bidadariku. Alhamdulillah, sebagian besar sudah aku ganyang ya. Diganyang itu artinya lauknya aku makan tanpa nasi, itu namanya diganyang. Bahasa Jawa itu ya. Jadi jika di thumbnail nanti kok lauknya sedikit ya karena sudah aku ganyang sebagian besar. Video kali ini aku ingin membahas tentang kenapa orang lain itu iri pada kita. Selama ini kita selalu beranggapan bahwa orang lain iri pada kita itu karena harta yang kita miliki. Itu tidak selalu, teman-teman. Jadi tidak selalu. Bisa jadi harta yang belum kita miliki, tapi potensi harta yang akan kita miliki. Misalkan karena kita keturunan orang kaya, orang tua kita kaya, kita belum bisa memiliki apa itu harta yang dimiliki orang tua karena masih dipegang penuh oleh orang tua. Bisa juga karena kita bahagia gitu aja, maksudnya eh, meskipun harta kita terbatas tapi kehidupan kita itu penuh senyum, full senyum gitu ya. Terus di setiap saat, di setiap sudut, di setiap kesempatan kita itu merasa pede, percaya diri, merasa mendominasi dalam tanda kutip, tidak tertekan, tidak terintimidasi, tidak minder. Itu juga kadang-kala bisa membuat orang lain iri, teman-teman. Bisa juga kalau kita ada perumahan ya, itu orang lain kebanyakan eh, beli rumahnya secara kredit, kita beli lunas, itu bisa juga diiri, didengki, dihasati oleh tetangga-tetangga, teman-teman. Atau bisa juga kita punya pasangan yang punya profesi atau pekerjaan yang mapan, itu juga bisa didengki atau diiri orang lain, teman-teman. Bisa pula hidup kita enak gitu, maksudnya seolah-olah menurut orang lain itu kita cuma tidur-tiduran, kita cuma di rumah aja, kita seolah nganggur gitu, tapi eh, makan enak, terus bisa jalan-jalan, bisa ini, bisa itu gitu. Padahal kan belum tentu gitu, belum tentu seperti itu. Karena di zaman digital ini pekerjaan kan tidak harus keluar rumah, tidak harus pakai sepatu kan gitu. Bisa jadi malah lebih keras lagi pekerjanya ya, dari segi durasi, dari segi otak mikirnya gitu ya. Mereka aja yang nggak tahu, terus akhirnya iri, akhirnya dengki gitu. Ya seperti itulah teman-teman kehidupan. Bisa juga punya mertua yang baik ya teman-teman, orang lain jadi iri, enak banget mertuanya kok baik banget, nggak pernah ikut campur urusan mantunya, nggak pernah ikut campur eh, apa itu kehidupan keluarga anaknya gitu ya. Ini sebagai kasus saja ya. Jadi sebagai contoh, alhamdulillah aku punya mertua yang tidak pernah ikut campur, teman-teman, terhadap kehidupan keluargaku ini ya. Keluarga kecilku ini aku bersama istri aku, dan sebisa mungkin orang tua kandungku sendiri juga tidak perlu ikut campur terhadap keluargaku, teman-teman, karena mertuaku sendiri juga nggak ikut campur gitu loh, teman-teman. Itu juga patut disyukuri, dan barangkali dalam kasus ini eh, sebagian orang mungkin ada yang iri, ada yang dengki gitu ya, karena punya mertua yang baik hati gitu ya, tidak mau ikut campur. Jangankan menyuruh aku untuk bertindak A, bertindak B ya, mertua aku maksudnya, mertua aku menyuruh bertindak A, bertindak B, harus ini, harus itu, berkomentar terhadap kehidupan keluargaku aja bersama istriku ini nggak pernah mertua aku, teman-teman. Jadi mereka itu nggak pernah berkomentar, teman-teman. Alhamdulillah mertua aku masih genap, ayah mertua dan ibu mertua masih genap. Itu juga pada disyukuri, teman-teman. Barangkali bagi orang lain yang punya mertua yang sedikit butuh upaya untuk bersabar, juga bisa menjadi kedengkian tersendiri, teman-teman. Enak.
Orang dengki itu menurut aku bukan orang cerdas, teman-teman, bukan orang pintar, bukan orang yang punya kebahagiaan sendiri, teman-teman. Dia itu baru merasa bahagia kalau orang di sekitarnya itu di bawah mereka atau setara dengan mereka gitu. Kalau di atas mereka itu akan merasa tersakiti, akan merasa kalah, dan semacam itulah gitu loh. Jadi kehidupan mereka sempit, cupet, tidak punya pandangan luas, tidak punya wawasan luas, hanya di sekitar itu saja gitu loh. Ya bisa dibilang semacam kuper atau kurang pergaulan, kurang perhatian gitu ya. Cuma mereka bergaul, semua mereka itu punya perhatian, mereka tidak akan iri, tidak akan dengki, teman-teman, pada siapapun, teman-teman. Termasuk pula harus memahami tentang konsep takdir, teman-teman. Itu nanti ada korelasinya juga, ada hubungan juga ya. Hmm. Ya, untuk pembahasan bagaimana cara agar tidak iri pada orang lain nanti pembahasan tersendiri. Ini hanya fokus pada mengapa, kenapa, alasannya apa sih seseorang itu iri dan dengki gitu. Ya salah satunya atau sebagian dari alasan tersebut sudah aku jelaskan tadi. Kemudian alasan selanjutnya adalah bisa jadi punya dendam, teman-teman. Dendamnya sebenarnya kecil. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang diiri, yang didengki itu kecil. Berhubung karena orang yang diiri, yang didengki, yang dijadikan target itu punya kebahagiaan, punya keleluasaan hidup, punya kelonggaran hidup, akhirnya menjadi membesar, membara gitu ya, lebih agresif, lebih galak gitu ya. Nah, galak seperti anjing aja. Ya pokoknya intinya lebih menyerang gitu ya. Itu karena selain punya dendam, sebenarnya kecil gitu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dijadikan target itu kecil sebenarnya. Berhubung karena dia iri melihat orang yang dijadikan target itu kok hidupnya enak banget, kok punya ini punya itu, kok nggak ada tanggungan, kok nggak ada kewajiban kredit, nggak punya utang ini itu, akhirnya membara dan membesar, bus gitu. Nah, orang yang dilihat hidupnya enak itu jadikan target akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak banyak alasan, teman-teman, kenapa seorang itu iri dan dengki. Kesalahan kecil apapun akan bisa menjadi besar. Jadi bagi orang yang diiri, didengki, dihasati oleh orang lain itu jangan berkecil hati, jangan minder, jangan merasa bersalah, jangan langsung mengucilkan diri. Sebab bisa jadi mereka itu iri dan dengki itu bukan karena kesalahan kita, teman-teman. Ya memang kita mungkin salah, tapi kesalahannya kecil, terus kemudian diperbesar. Jangan merasa langsung bersalah, teman-teman. Bisa jadi karena memang mereka itu punya sifat buruk, sifat ya layaknya seperti manusia yang tidak bermoral, teman-teman. Seperti itu. Itu dulu, teman-teman, dari aku. Nanti tips bagaimana menghadapi atau menghindari orang yang iri dengki di video yang lain ya. Semoga video ini bermanfaat, menjadi motivasi, menjadi bahan evaluasi diri bagi kita, menjadi bahan perenungan dan menambah semangat hidup kita. Assalamualaikum, selamat pagi.